Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi mubdi'il akwan, alimil maknun, musbighil in'am, wa huwa Allahu alladhi la ilaha illahu, lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Khalaqa wa razaqa wa qala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Latafa wa afa wa zatara wa wa'ada bis safhi ilaihi man anaba wastaghfara. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha diqqaha wa jullaha alaniyataha wa sirraha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, la nabiyya wa la rasula ba'dah, la tukhalituhu adh-dhunun ولا يبلغ وصفه الواصفون واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير قرون وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله، فيا أيها المسلمون، فيا أيها الناس، أوصيكم نفسي وإياي بتقوى الله، faqad fazal muttaqun wa qad khabat taghun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat Masjid Jami' Darul Hikmah, ahabbani Allah wa iyyakum. Bersyukur kita kepada Allah pada siang Jumat yang sejuk ini kita masih bisa melangkahkan kaki dari tempat domisili kita, dari kantor kita, dari kesibukan kita, menuju satu masjid yang mulia, baitun min buyutillah, yaitu Masjid Jami' Darul Hikmah, dalam rangka menunaikan ibadah salat Jumat. Tentu semua ini tidak bisa terrealisasi, tidak bisa kita tunaikan tanpa nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa diberikan, dianugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, dan kenikmatan sehat wal afiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencatat ruku sujud kita, zakat, sedekah kita, dan segala amal ibadah kita sebagai sebuah amal salih dan kelak menjadi teman kita di alam barzakh nanti. Salawat beriring salam tak lupa kita hatur sanjungkan kepada manusia terbaik, Sayyidul Wujud, manusia yang lahir dari kerikil-kerikil kepahitan, seorang putra Abdullah, dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in,
serta seluruh manusia yang senantiasa setia dan konsisten mengikuti sunnah dan ajarannya sampai akhir hayat, hatta yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat Masjid Jami' Darul Hikmah, hafizakumullah taala. Sebelum khatib menyampaikan khutbah Jumat pada siang hari ini, tak bosan-bosannya dari atas mimbar yang mulia ini, tak jemu-jemunya untuk senantiasa berwasiat, khususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian, agar mari bersama-sama kita meningkatkan, menambah kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, merealisasikan atau mengamalkan seluruh perintah Allah dengan semaksimal mungkin dan menjauhi serta meninggalkan segala larangan-larangannya. Takwa yang berasal dari kata waqayah, wiqayah, yang artinya menjaga, yaitu menjaga diri kita dari hal-hal yang Allah murkai, menjaga diri kita dari kemaksiatan-kemaksiatan semaksimal mungkin. Dan dikatakan watazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa, berbekalah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia manusia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jamaah sekalian, insyaallah pada siang yang berbahagia ini, di waktu yang pendek ini, khatib ingin menyampaikan khutbah dengan tema 4 tipikal anak dalam Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah huda, sebagai petunjuk. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk dan pembeda bainal haq wal batil, antara yang benar dan yang salah. Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi tuntunan kita semua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab itu yaitu Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran yang mulia ini mengenai tipikal anak. Ada 4 karakter, 4 tipe anak di dalam Al-Quranul Karim. Kenapa khatib mengambil tema ini? Karena bertepatan dengan liburan dan akan datang tahun ajaran baru di instansi-instansi atau lembaga-lembaga pendidikan. Karakter yang pertama, Allah Subhanahu wa taala posisikan anak itu sebagai penyejuk hati. Di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 74, Allah katakan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa di dalam Al-Quran. Wahai Tuhan kami, berikan kami pasangan hidup, wa dzurriyyatina, keturunan-keturunan, qurrata a'yun, yang nanti bisa menjadi penyejuk jiwa, penghias, penyejuk manakala kita melihat anak kita merasa senang,
kita lihat buah hati kita, timbul kelapangan di dalam dada kita. Itu qurrata a'yun. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Selain anak itu yang pertama menjadi qurrata a'yun, penyejuk jiwa, dia juga menjadi menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang tidak menginginkan memiliki anak yang saleh? Tatkala berkumandang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, terenyuh hatinya. Anak tersebut langsung bergetar hatinya. Wajilat qulubuhum, mendengar kumandang azan langsung tersontak. Dia ingat bahwa Tuhannya memanggilnya. Tentu anak seperti ini yang kita inginkan. Anak yang apabila berkumandang azan dia bergegas menuju rumah Allah untuk menunaikan sholat, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang senantiasa memiliki kepekaan di dalam membaca Al-Quran, semangat di dalam belajar, semangat di dalam menuntut ilmu syar'i. Kita semua sudah tahu bagaimana tipikal anak-anak yang soleh itu. Namun memang sedikit berat untuk merealisasikan. Jadi ini bentuk kedudukan anak yang pertama di dalam Al-Quran, yaitu anak sebagai penyejuk jiwa, qurrata a'yun. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kemudian posisi anak, tipikal anak yang kedua di dalam Al-Quran, yaitu sebagai zinatul hayatid dunya, anak sebagai perhiasan. Di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 46 Allah katakan, wal malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban khairun 'inda rabbika wa ahsanu amala. Harta, anak-anak itu adalah harta dan anak adalah perhiasan dunia. Artinya ada potensi harta dan anak itu bisa menjadi fitnah. Makanya khatib pernah membaca sebuah artikel potensi fitnah, potensi fitnah dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 46 ini. Potensi fitnah harta. Tapi mungkin ada, tapi khatib belum menemukan potensi fitnah anak di dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Jamaah sekalian hafizakumullah ta'ala. Banyak mungkin di antara kita yang sudah merasakan manis pahit, suka duka, bagaimana cara kita mendidik anak, dan hasilnya kita rasakan saat ini. Anak kita sulit menunaikan ibadah mahdohnya, ibadah wajibnya. Tapi kita berharap mudah-mudahan anak kita yang belum baligh, mungkin kita yang masih muda, anak kita menjadi zinatul hayatid dunya, menjadi perhiasan dunia pun juga perhiasan akhirat. Ini kedudukan anak di dalam Al-Quran yang kedua, sebagai perhiasan. Yang ketiga, jamaah sekalian, kedudukan anak dalam Al-Quran itu adalah sebagai musuh. Di dalam surat At-Taghabun ayat 14 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya pasangan-pasanganmu, wa auladikum, anak-anakmu, aduwwan lakum, bisa menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka waspadalah. Ternyata orang terdekat kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita bisa menjadi musuh.
para mufassirun, para ahli tafsir sebagian berpendapat bahwa yang dimaksud adu di sini, musuh di sini adalah musuh ketika di dunia, menjadi penghalang ayahnya, menjadi penghalang ibunya untuk berjihad di jalan Allah, untuk beribadah, menjadi penghalang untuk orang tuanya supaya taat. Tapi sebagian ahli tafsir juga mengatakan bahwa yang dimaksud fitnah di sini adalah fitnah nanti di yaumul qiyamah. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Mudah-mudahan anak kita tidak menjadi fitnah di tengah-tengah kehidupan kita. Yang terakhir, yang keempat dan terakhir jamaah sekalian, kedudukan anak dalam Al-Quran yaitu sebagai ujian. Dalam surat yang sama, At-Taghabun, ayat berikutnya, ayat 15, Allah katakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian bisa menjadi ujian, menjadi fitnah. Kita rasakan bagaimana begitu sulitnya kita mendidik anak-anak kita. Maka hal terbaik, ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, tentu bagaimana menjadikan anak kita sebagai qurrata a'yun, kemudian zinatul hayatid dunya, sebagai penyejuk hati dan juga sebagai penghias dalam kehidupan kita, adalah dengan mengembalikan pendidikan itu dengan bersumber, dengan berorientasi pada nilai-nilai Quran. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Di antaranya yaitu wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Nanti di hari kiamat, di yaumul kiamah, ada 7 kelompok, 7 golongan yang tidak mendapatkan naungan Allah, tapi hanya 7 kelompok ini yang dapat. Di saat matahari tingginya hanya 1 jengkal. Di antaranya adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Itu seorang pemuda dia yang tumbuh di lingkungan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalbuhu wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dan seorang anak, seorang laki-laki yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Jadi ketika kita ingin kelak nanti mendapatkan syafaat, mendapatkan naungan Allah, Dzillur Rahman di yaumul qiyamah, anak-anak kita mendapatkan itu. Mari kita didik anak-anak kita dengan pendidikan yang terbaik sehingga masuk kategori 2 kelompok saja, 2 tipikal saja, yaitu anak yang menjadi qurrata a'yun dan anak menjadi zinah, menjadi penghias, bukan anak kita menjadi adu atau menjadi fitnah, menjadi musuh atau menjadi ujian untuk kita. Mudah-mudahan anak cucu kita, regenerasi kita ke depan dijadikan anak yang salih dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah awjadana minal adam wa ja'ala al-wahya lana nuran wa huda wa nahtadi bihi minadh dhalam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Qad aflaha man bihablihi i'tasam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin hafizakumullah ta'ala.
Pada khutbah pertama tadi, khatib telah menyampaikan tentang 4 kedudukan anak di dalam Al-Quran. Maka agar anak kita menjadi anak-anak yang salih, menjadi qurrata a'yun, menjadi zinatul hayatid dunya, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 berpesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, Allah seru orang-orang beriman. Maka jika kita merasa orang-orang beriman, mari kita perhatikan firman Allah ini. Kata Allah, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, nara, dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum yaf'aluna ma yu'maru. Di mana neraka begitu dahsyat, bahan bakarnya adalah kita nanti, na'udzubillahi min dzalik, manusia yang kafir. Bahan bakarnya adalah batu dan manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah. 'Alaiha malaikatun giladun shidad, yang menjaga adalah malaikat yang begitu bengis. La ya'sun Allah ma amarahum ma yaf'aluna ma yu'maru. Malaikat penjaga neraka itu, dia tak pernah bermaksiat kepada Allah. Dia taat kepada apa yang Allah perintahkan. La ya'sun Allah ma amarahum. Tak pernah dia membangkang sedikit pun. Maka jangan sampai anak-anak kita tersentuh sedikit saja oleh api neraka, mampir ke dalam neraka. Jangan sampai jamaah sekalian. Tentu kita menginginkan anak kita sesuai doa di dalam surat Al-Furqan ayat 74 tadi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fashalli wa sallim wa karrim ala Muhammadin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali, wa an baqiyatis sahabati ajma'in. Amin Allahumma amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ihfaz awtanana wa a'izza sultanana wa ayyidhu bil haqqi wa ayyid bihil haqqa ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس.